Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Lindong telah berhasil membunuh Sule. Pada saat ini, segera tubuh Sule mulai jatuh dari langit. Lindong menyaksikan mayat Sule yang turun. Matanya berkedip saat dia bergerak maju dan meraihnya. Setelah itu kekuatan melahap diam-diam meletus dari tengah telapak tangannya. Di hadapan kekuatan melahap ini, untayan demi untayan cahaya kemasan yang lemah terbang keluar dari mayat Sule. Untayan cahaya kemasan ini dengan cepat menyembur ke tubuh Lindong melalui telapak tangannya. Setelah untayan cahaya kemasan terakhir dilahap oleh Lindong, telapak tangannya menampar dada Sule, langsung mendorongnya ke lautan pepohonan di bawah. Saat mayat tenggelam ke lautan pepohonan di bawah, penjahat terkenal dari dasar tebing darah ini akhirnya dibunuh oleh Lindong di lokasi ini. Lindong menatap saat mayat itu menghilang ke lautan pepohonan, sebelum dia dengan lembut mengepalkan tinjunya. Secara umum, setelah ahli tahap nirvana menjalani kesengsaraan nirvana ketujuh, seuntai Yuan Spirit Ki akan lahir di dalam Yuan Power di tubuhnya. Meskipun sedikit Yuan Spirit Ki ini tidak cukup untuk menciptakan Yuan Spirit, itu masih akan menimbulkan unsur ketidakpastian. Lindong secara alami ingin menyingkirkan masalah ini di masa depan. Itulah mengapa dia langsung mengambil tindakan dan mengubah kekuatan melahap untuk benar-benar melahap untayan Yuan Spirit Ki di dalam tubuh Sule. Di sisi lain, meskipun roda Yuan Naga di dalam tubuh Lindong sangat kuat, itu dibentuk dari Yuan Spirit Ki. Karenanya itu akan melemah setiap kali dia menggunakannya. Karena Lindong saat ini tidak dapat menghasilkan Yuan Spirit Ki di dalam tubuhnya, dia hanya bisa merampok dari orang lain. Satu jatuh. Setelah menghabisi Sule, Lindong perlahan berbalik. Dia melanjutkan untuk menatap Yaoling dan yang lainnya yang menatap terkejut pada mayat Sule. Sebelum dia menyeringai penuh dengan rasa dingin ke arah mereka berdua. Kau benar-benar membunuh Sule. Wajah Yaoling berkedut keras. Sedikit keterkejutan masih ada di matanya saat mereka berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Karena kecepatan Lindong, mereka berdua tidak menemukan roda emas yang menembus tenggorokan dari Sule. Ekspresi Luoyi sekarang berubah menjadi sangat serius. Di atas ekspresi serius itu ada sedikit kegelisahan. Kekuatannya setara dengan Sule. Karena Lindong mampu membunuh Sule, ini menunjukkan bahwa Lindong juga bisa membunuhnya. Orang ini, wajah Luoyi bergetar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa tidak nyaman melingkar di hatinya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lindong tersenyum pada Yaoling yang sekarang bermata merah saat dia dengan santai berkomentar. Dia bukan individu yang baik hati. Jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia tidak akan mengganggu mereka. Namun karena hal-hal telah berkembang ke tahap seperti itu, dia tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkan kebaikan kepada mereka. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memberikan pukulan mematikan. Setelah dia mendengar kata-kata Lindong, kedengkian di mata Yaoling meningkat saat dia menatap balik ke arah Lindong. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya. Namun di bawah ketenangan itu, Lindong bisa merasakan aura pembunuh tirani yang mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. Ini salahku karena meremehkanmu sejak awal. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Suara Yaoling sangat suram tetapi dia tidak marah. Sebaliknya itu dipenuhi dengan kebencian dan racun yang pahit. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia perlahan mengecangkan cengkramannya pada pohon kuno hitam di tangannya dan secara bertahap menjadi lebih waspada. Bahkan saat ini dia bisa merasakan fluktuasi dari tubuh Yaoling yang menyebabkan hatinya bergetar. Namun semuanya sudah berakhir sekarang. Dengan ekspresi acuh tak acuh,
Yaoling perlahan berjalan ke depan. Di belakangnya Luoyi menatap punggung Yaoling saat ekspresinya mulai sedikit berubah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju dan malah berbalik dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ekspresi anggota Misa Segel Iblis selainnya berubah menjadi serius. Dan mereka dengan cepat mundur jauh dari Yaoling. Yaoling tidak peduli dengan mereka yang mundur. Tatapannya sangat gelap dan menyeramkan terkunci pada Lindong. Seringai tanpa ampun muncul di wajahnya saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Sebelum dengan cepat membentuk segel aneh satu demi satu dengan kecepatan kilat. Mengikuti segel tangan Yaoling, kekuatan Yuan yang mengelilingi tubuhnya mulai melonjak. Lindong, selanjutnya aku akan membiarkanmu mengalami seni bela diri elit gerbang Yuanku. Pada saat ini seringai kejam Yaoling semakin lebar. Detik berikutnya, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba meletus dari mulutnya. Tubuh terkutuklah Yuan Iblis. Ledakan Yuan Power yang kejam namun agung tiba-tiba keluar dari tubuh Yaoling begitu dia meraung. Mengikuti gelombang kekuatan Yuan, tubuh Yaoling mulai mengembang. Semua otot di dalam tubuhnya menggeliat sementara pembuluh darahnya seperti ular kecil saat memanjang di permukaan tubuhnya. Sebuah suara menusuk mirip dengan daging yang terkoyak terdengar. Sementara ekspresi agak sedih muncul di wajah Yaoling. Namun ini tidak dapat menutupi ekspresi kejamnya. Seolah-olah dia sudah bisa memvisualisasikan adegan di mana Lindong dicabik-cabik. Mengikuti perluasan tubuhnya, pola hitam mulai muncul di tubuh Yaoling. Polanya tampak mirip dengan rune kuno dan sepertinya itu tumbuh dari dagingnya. Jika dilihat dari jauh, mereka terlihat sangat aneh dan misterius. Dalam rentang beberapa nafas, tubuh Yaoling telah berkembang menjadi 2 kali lipat ukuran aslinya. Membuatnya tampak seperti raksasa berukuran kecil. Tanda hitam menutupi tubuhnya. Dan ditambah dengan mata merahnya yang merah, itu membuat Yaoling terlihat seperti orang barbar dari zaman kuno yang penuh dengan kekejaman. Dengan wajah yang dipenuhi karakter seperti rune, Yaoling menyeringai jahat pada Lindong sebelum dia dengan ganas mengambil langkah maju. Seketika tubuhnya menghilang secara misterius. Kecepatannya sangat kontras dengan ukuran tubuhnya. Saat Yaoling menghilang, mata Lindong tiba-tiba berkontraksi. Detik berikutnya, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dengan keras menabrak ruang di belakangnya dengan pohon Yuan abadi kuno dan lengan naganya. Ruang retak saat kepalan tangan yang sepenuhnya tertutupi simbol hitam langsung memancarkan ruang dan menghantam pohon kuno hitam. Pada saat ini jumlah energi yang menakutkan tercurah secara gila-gilaan dari dampak yang dihasilkan. Setelah melepaskan apa yang disebut tubuh terkutuklah Yuan Iblis, terbukti bahwa kekuatan Yaoling telah meningkat sekitar 30%. Segel Yuan terkutuk. Setelah menjatuhkan Lindong dengan satu pukulan, seringai jahat di wajah Yaoling semakin lebar. Membentuk teknik penyegelan misterius dengan tangannya, itu mengambil bentuk jejak kepalan tangan yang dia kirimkan dengan ledakan ke depan. Pada saat ini sejumlah besar Yuan Power dengan panik berkumpul dan terwujud menjadi jejak kepalan tangan yang seperti hidup. Ekspresi Lindong berubah sangat serius saat dia menatap jejak tinju masuk yang berisi fluktuasi mengerikan. Cahaya abu-abu yang deras melolong keluar dari dahi Lindong saat awan abu-abu berkumpul bersama dan huang raksasa dipanggil sekali lagi. Pada saat ini ekor raksasa dari huang dengan ganas dicambuk ke bawah, membawa serta cahaya abu-abu mengerikan yang menutupi langit, sebelum dengan keras menghantam jejak tinju raksasa itu. Karena kau ingin keluar, gelombang mengamuk menyapu keluar, menyebabkan Lindong mundur secara eksplosif. Pada saat ini dia mendarat di atas kepala Huang dan perlahan duduk. Saat dia menggigit ujung jarinya, darah segar mulai mengalir keluar. Pada akhirnya dia menekan jarinya yang berdarah pada mata raksasa Huang yang tertutup. Karena kau ingin keluar semua, aku akan menemanimu sampai akhir. Segera darah segar menyebar di mata raksasa seperti jaring. Pemandangannya jelas sangat misterius dan aneh. Lindong menatap ke bawah pada Yaoling yang tubuhnya saat ini diselimuti oleh gelombang yang kejam.
Dalam kata-kata yang lambat dan tidak tergesa-gesa, ada banyak keganasan. Segera segel tangannya berubah. Roh bintang sunyi pengorbanan darah. Pada saat ini jaring darah merah menyebar dari mata besar Huang. Dengan penyebaran jaring darah warna merah gelap dan dalam mengalir di atas tubuh besar binatang Huang seperti riak cahaya. Saat ini binatang Huang akhirnya menjadi binatang misterius yang benar-benar menakutkan dari zaman kuno. Tidak hanya memiliki bentuk yang serupa, ia juga memiliki jiwa yang serupa. Lindong muncul di dahi binatang Huang sebelum telapak tangannya menekan kepala Huang yang sedingin es. Jejak darah mengalir melalui telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Huang dibawa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat darah mengalir, wajah Lindong mulai menjadi pucat. Tentu saja persembahan darah ini mungkin memiliki harga yang cukup mahal. Tetapi Lindong tidak punya pilihan lain. Pertempuran ini cukup tidak merata. Jika bukan karena dia telah menelan 5 buah kuno Yuan abadi dan untuk sementara meningkatkan kekuatannya, kemungkinan terlepas dari berapa banyak taktik yang dia miliki, tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Yaoling yang telah maju ke tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, Yaoling juga menggunakan keterampilan tanda tangannya. Jika Lindong tidak sedikit lebih kejam, kemungkinan dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menjadi begitu kejam di masa depan. Saat ini binatang merah tua besar itu tergantung di langit. Ekornya yang besar mengayun dengan lembut, segera itu membentuk banyak badai liar dan ganas di langit. Tidak jauh dari situ, Luoyi dan beberapa anggota lain dari anggota dari Misa Segel Iblis sudah mundur. Mata mereka sangat serius saat mereka menatap wajah di langit. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa Lindong benar-benar mampu bertahan begitu lama, mereka juga jelas menyadari bahwa Lindong saat ini memang memiliki kekuatan bertarung yang cukup tangguh. Jika mereka yang melawannya, kemungkinan mereka tidak akan bisa menang. Namun terlepas dari betapa menakutkannya bocah ini, sudah waktunya semuanya berakhir. Ucap seorang ahli dari Misa Segel Iblis mengatupkan giginya dan berbicara dengan cara yang jahat. Yang lainnya menganggukkan kepala menghadapi kata-kata ini. Mereka jelas menyadari kekuatan Yaoling. Selama bertahun-tahun, bahkan beberapa ahli yang juga berada di tahap 9 Yuan Nirvana harus sangat berhati-hati ketika Yaoling menggunakan tubuh terkutuklah Yuan Iblis. Selain itu, Lindong saat ini hanya meminjam beberapa kekuatan eksternal untuk hampir mencapai tahap ini. Sambil diawasi oleh semua orang, Yaoling yang tubuhnya telah membengkak beberapa kali di langit, menatap area di depannya dengan ekspresi teduh dan acuh tak acuh. Di depannya, Lindong yang telah menyelesaikan persembahan darah juga perlahan berdiri di atas kepala binatang Huang. Wajah mudanya yang jelas pucat juga memiliki rasa dingin yang membekukan. Kedua matanya setajam pisau saat dia menatap Yaoling. Sebuah permusuhan muncul dari jauh di dalam matanya. Pada saat ini keduanya saling menatap. Namun tidak ada satu kata pun yang tidak berguna yang diucapkan. Udara tiba-tiba terkoyak di saat berikutnya. Yaoling adalah orang pertama yang tidak mampu menahan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya yang ditutupi oleh simbol kutukan hitam menembus udara seperti anak panah yang tajam. Dalam sekejap dia muncul di atas Lindong. Mata Yaoling gelap dan dingin saat tinjunya menyerang. Segera cahaya merah darah berkumpul di bawah tinjunya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya mereka langsung berubah menjadi jejak tinju ringan berdarah sebelum menabrak Lindong seperti gunung kecil. Pada kondisi Yaoling saat ini, satu kepalan tangan darinya sudah cukup untuk melukai ahli 8 Yuan Nirvana seperti Luoyi. Namun Lindong hanya mengangkat kepalanya untuk menghadapi serangannya yang menakutkan. Sementara pupil matanya memantulkan angin palem yang sangat liar dan brutal. Pada saat ini bayangan hitam besar merobek langit. Itu secara langsung disertai dengan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung saat berayun dengan keras ke kepalan darah yang bersinar. Seluruh langit bergetar karena tabrakan ini. Setelah itu, riak energi menyebar. Ekor besar terbang ke belakang sementara Yaoling juga mundur sedikit. Saat ini ketika Yaoling baru saja mundur,
Yaoling baru saja mundur selangkah ketika tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Dia bergegas keluar seperti burung besar menerkam mangsanya. Kedua tinjunya diayunkan. Segera cahaya darah yang menembus langit bergerak, tinju darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tangan Yaoling. Namun tinju yang mengandung kekuatan mengejutkan ini tidak langsung menyerang ke arah Lindong. Sebaliknya mereka mengembun di langit. Tinju Raja Yuan. Cahaya menakutkan di mata Yaoling berubah semakin kaya. Setelah itu, teriakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tinju terakhirnya juga disertai dengan aura mengerikan yang diayunkan ke depan dengan keras. Pada saat ini suara mendengung memekakan telinga dipancarkan oleh semua tinju di langit. Tinju yang tampak realistis diaglomerasi dan terbentuk di dalam cahaya merah. Seolah-olah seseorang bisa melihat sosok manusia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya pada segel tinju. Sosok manusia itu sangat kabur, tetapi dia memiliki aura menakutkan yang mampu membalikkan langit dan tanah hanya dengan mengangkat tangannya. Jelas Yaoling telah melepaskan seni bela diri jiwa yang kuat. Pada saat ini ekspresi kejam terangkat di mata Yaoling ketika dia melihat kepalan tangan berwarna merah darah yang telah menggumpal. Setelah itu segel tangannya berubah sebelum segel tinju merah darah menghilang. Mata Lindong yang serius saat dia menatap tinju yang telah menghilang. Energi mentalnya tiba-tiba menyebar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Jiwa binatang huang yang terhubung dengan pikirannya juga tiba-tiba memutar kepalanya yang besar. Tinju merah darah anehnya muncul di ruang belakang sebelum jatuh. Orang naif. Sungguh orang yang naif. Pada saat ini sudut mulut Yaoling langsung terbelah menjadi ekspresi mengejek saat melihat pemandangan ini. Adapun Lindong yang berdiri di atas kepala Huang tetap tenang saat melihat pemandangan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum segel tangannya di bawah lengan bajunya tiba-tiba berubah. Ketika tinjunya mendarat, mata besar Huang yang ditutupi oleh jaring darat tiba-tiba terbuka. Kekuatan Yuan di sekitarnya segera mulai bergejolak ketika mata terbuka. Itu seperti panci minyak mendidih, bahkan cahaya dari sekitarnya menjadi jauh lebih redup. Mata iblis merah darah terbuka dan cahaya darah yang tampaknya menembus dunia melesat dengan eksplosif. Cahaya darah mendesis, tampaknya telah berubah menjadi cakar saat melintas melewati langit. Sekilas itu sebenarnya adalah binatang Huang yang menyusut. Cahaya darah dan tinju melintas di langit. Setelah itu mereka bertabrakan dengan keras. Seluruh tempat bergetar hebat. Cahaya darah yang mengerikan mulai menyebar di langit seperti tsunami besar setinggi 100.000 kaki. Sementara itu, pegunungan di sekitarnya mulai mengalami pukulan mematikan dan hampir berubah menjadi tanah datar. Lindong dan binatang Huang juga dengan paksa dikirim terbang mundur beberapa ratus meter oleh badai ini. Mereka bahkan menabrak dan menghancurkan gunung di sepanjang jalan. Baru kemudian, mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang menyedihkan. Orang itu, mata Lindong menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Matanya tiba-tiba berubah fokus di saat berikutnya saat dia secara refleks berbalik. Cahaya hijau berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi perisai skala hijau yang tebal. Tinju besar yang ditutupi dengan simbol kutukan hitam menembus udara dan dengan kejam menghantam perisai skala hijaunya. Jelas sebuah pukulan menghancurkan perisai sebelum benturan itu juga mengenai tubuh Lindong. Kekuatan meledak di tubuh Lindong dan kemerahan Pada saat ini kekuatan meledak di tubuh Lindong dan kemerahan melonjak di tubuhnya. Tubuhnya terbang kembali secara eksplosif dengan puluhan langkah. Setelah itu, dia dengan paksa menelan rasa manis yang keluar dari tenggorokannya. Yaoling mengungkapkan dirinya setelah memukul Lindong dengan telapak tangan dan memaksa yang terakhir kembali. Dia tersenyum dingin sambil menatap Lindong. Segera kakinya menginjak bagian belakang Huan saat dia sekali lagi menyerang ke depan dengan eksplosif. Sepertinya dia tidak berniat memberi Lindong kesempatan untuk mengatur nafas. Mata Lindong sedingin es saat dia melihat Yaoling yang bergegas dengan eksplosif ke arahnya. Kakinya tiba-tiba menghentak. Segera orang-orang bisa melihat sisik merah darah di bagian belakang Huang berubah vertikal.
Sementara kilatan dingin yang mengejutkan dipancarkan dari mereka. Segera mereka meninggalkan binatang itu dan mengepung Yaoling seperti badai. Yaoling juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Area yang dicakup oleh timbangan sangat luas. Bahkan dengan kecepatannya, dia tidak bisa menghindari mereka tepat waktu. Segera dia menarik kedua tangannya dan cahaya darah menyembur keluar dan melindungi tubuhnya. Meskipun beberapa sisik merah darah terpantul saat melintas melewati tubuh Yaoling, masih ada beberapa sisik yang menembus pertahanannya, memotong dan meninggalkan banyak jejak darah di tubuhnya. Setelah Yaoling benar-benar lolos dari jangkauan serangan itu, dia melirik luka berdarah di tubuhnya sebelum ekspresinya langsung berubah suram. Namun saat matanya menjadi suram, sesosok manusia tiba dengan cepat seperti hantu. Cahaya hijau melonjak di atas lengan naga hijau yang ganas. Setelah itu, kepalan tinju dengan keras diarahkan ke dada Yaoling. Kekuatan liar dan kekerasan itu tersebar dan benar-benar mengirim Yaoling terbang secara langsung. Dasar bajingan! Gelombang rasa sakit yang hebat sedang ditransmisikan dari dada Yaoling. Sementara kemarahan juga melonjak di matanya. Sebuah keganasan melintas di wajahnya ketika dia menatap Lindong yang sekali lagi menyerang. Namun dia tidak mengelak. Sebuah tinju malah dilemparkan dengan paksa ke arah Lindong. Bertarung langsung denganku, kau benar-benar tidak takut mati. Ucap Yaoling, tubuhnya sedikit bergetar saat dia menyebarkan kekuatan tinjunya. Setelah itu dia tertawa jahat pada Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia meliriknya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia bergegas maju sekali lagi. Jelas keganasan di wajah Yaoling menjadi lebih intens saat dia melihat pemandangan ini. Jika Lindong menggunakan binatang huang untuk mengganggunya, dia mungkin harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membunuhnya. Namun dengan mengambil inisiatif untuk menuntut, menurutnya itu sama dengan mencari kematian. Dua sosok manusia disertai dengan aura brutal saat mereka bertarung satu sama lain di belakang binatang huang. Detik berikutnya, kekuatan menakutkan meletus. Pukulan dan tendangan dilempar bolak-balik. Mereka berdua sebenarnya langsung memasuki pertarungan fisik jarak dekat yang mengerikan. Pada saat ini kelompok Luoyi sedikit tercengang ketika mereka melihat dua sosok manusia yang sedang berkelahi satu sama lain. Mereka bisa mendengar suara rendah dan dalam dari kepalan tangan yang melakukan kontak dengan daging yang ditransmisikan. Segera mereka membuka mulut mereka tanpa sadar. Mereka sadar bahwa kedua belah pihak melemparkan pukulan yang sangat kuat dan itu pasti terasa mengerikan ketika mereka mendarat di tubuh seseorang. Pada saat ini darah segar sesekali menyembur keluar dari sosok manusia yang saling bersilangan. Namun orang tidak bisa membedakan siapa pemiliknya. Meskipun demikian, semua orang menyadari bahwa mereka berdua telah bertarung dengan jelas sampai mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Tempuran fisik jarak dekat itu menyebabkan hati Luoyi dan yang lainnya berdebar ketakutan saat mereka menyaksikannya. Pada saat yang sama, rasa dingin juga hadir jauh di dalam hati mereka. Tabrakan keras lainnya antara kedua kepalan tangan. Pada saat ini Lindong dalam keadaan buruk dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lengan naga hijau yang awalnya buas dan perkasa juga menjadi sangat bobrok. Meskipun dia dalam kondisi yang mengerikan, aura menakutkan di mata Lindong berubah semakin kaya. Di sisi yang berlawanan, tubuh Yaoling juga berlumuran darah. Namun dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Lindong. Setelah melepaskan tubuh terkutuklah Yuan Iblis, tubuh fisiknya jelas sebenarnya cukup kuat. Bocah, karena kau tidak bisa bertahan lagi, biarkan aku mengakhirimu sekali dan untuk selamanya. Ucap Yaoling memandang Lindong yang tampaknya telah mencapai batas kemampuannya. Ekspresi kejam sekali lagi muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong dan membuka mulutnya menjadi senyuman. Setelah itu angin tinju yang menakutkan langsung menghantam dada Lindong. Lindong juga melemparkan pukulan ke depan saat dia mengeksekusi tinjunya. Targetnya juga dada Yaoling. Pada saat ini ejekan di sudut mulut Yaoling menjadi lebih padat. Setelah pertempuran yang begitu intens,
Kemampuan bertarung Lindong jelas sangat menurun. Dengan demikian, serangannya saat ini hanya menimbulkan sedikit ancaman terhadapnya. Oleh karena itu, Yaoling yang tetap berhati-hati sebelumnya sedikit mengendurkan kewaspadaannya saat menghadapi pukulan dari Lindong. Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak dapat dideteksi. Namun mata Lindong tiba-tiba meledak menjadi kilatan tajam yang luar biasa. Angin telapak tangannya berubah sebelum telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan. Cahaya keemasan meletus di telapak tangannya sebelum cincin emas seukuran telapak tangan muncul. Cincin emas itu tidak besar dan ada 8 gigi tajam yang menonjol dari tepinya. Mereka meringkuk dan memancarkan semacam ketajaman yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Ada juga jejak naga emas yang samar-samar hadir di cincin emas itu. Saat ini tubuh Lindong bergetar hebat. Cincin emas muncul dalam sepersekian detik. Tinju Yaoling telah dengan kejam mendarat di dada Lindong. Pada saat ini tubuh Lindong bergetar hebat. Namun rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari dadanya menyebabkan lengkungan tulang yang mengerikan perlahan terangkat di wajahnya. "Kau sudah selesai," Lindong bergumam. Suara seperti dewa kematian tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Yaoling sebelum mata Lindong tiba-tiba menyusut. Segera dia merasakan aura sedingin es yang dipancarkan dari dadanya sebelum semua pori-pori di tubuhnya langsung berdiri. Yaoling tidak punya waktu untuk mengatur pertahanan apapun. Relaksasi sesaat oleh Yaoling menyebabkan dia kehilangan kesempatan dan dia bisa merasakan benda sedingin es dimasukkan ke dadanya. Setelah itu melesat keluar dari punggungnya sambil menahan rasa sakit yang hebat. Mata Yaoling menyusut menjadi seukuran lubang jarum saat darah segar menyembur keluar. Dia melihat wajah muda berlumuran darah segar yang berisi senyuman dingin yang kental. Hal ini menyebabkan Yaoling merasa seperti berada di kematian. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia telah menyerah pada sedikit keuntungan dan memilih pertempuran jarak dekat. Yang dia tunggu hanyalah kesempatan seperti ini yang akan muncul dalam sekejap. Yaoling bisa merasakan bahwa Lindong telah dia seperti harimau yang diam-diam bersembunyi di dalam hutan pegunungan, menunggu mangsanya melakukan kesalahan fatal. Pada saat ini, Yaoling jelas bisa merasakan bahwa Lindong telah mencapai batasnya. Jika semuanya berlanjut, yang terakhir pasti tidak akan mampu bertahan. Dia bisa memilih untuk mengandalkan kekuatan Yuannya yang perkasa yang melampaui pihak lain dengan berbagai level untuk membuatnya lelah sampai mati. Sayangnya, tidak mungkin waktu untuk mundur beberapa menit. Bajingan! Wajah Yaoling sangat ganas. Kakinya berayun di bahu Lindong. Saat mengirim yang terakhir terbang, dia juga memegangi dadanya yang terhuyung mundur. Segera wajahnya dengan cepat berubah pucat. Luoyi dan yang lainnya di kejauhan yang telah mengamati pertempuran, tiba-tiba ekspresinya berubah. Mereka buru-buru bergegas. Beberapa ahli dari Misa Segel Iblis dengan cepat mendukung Yaoling. Mata mereka menyusut ketika mereka melihat lubang berdarah di dada yang terakhir. "Bunuh orang itu, dia sudah mencapai batasnya," teriak Yaoling memegang dadanya dan ekspresinya sangat pucat saat dia meraung. Kilatan pembunuhan segera muncul di mata Luoyi dan beberapa ahli dari Misa Segel Iblis lainnya ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, mereka langsung berbalik. Mata mereka menakutkan saat mereka menatap Lindong yang berdiri sedikit goyah. "Bunuh dia!" Beberapa dari mereka saling memandang. Setelah itu, mereka berhenti ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Serangan pembunuhan yang tajam mengalir ke Lindong seperti badai. Lindong menyaksikan kelompok Luoyi bergegas. Matanya sedikit buram. Konsekuensi dari menelan 5 buah kuno Yuan abadi dengan paksa akhirnya mengenainya. Bagaimanapun, pertempuran berdarah dengan Yaoling telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini dia tidak dapat memblokir bahkan tahap 7 Yuan Nirvana. Seorang ahli panggung 9 Yuan Nirvana memang sangat kuat. Ucap Lindong dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Segera dia merasakan angin bertiup dan itu mengirim tubuhnya terbang dengan keras. Segera semua organ di dalam tubuhnya bergetar hebat.
Seteguk darah segar akhirnya dimuntahkan tanpa sadar. Saat dia terbang mundur, Lindong melihat kelompok Luoyi yang menyerang ke arahnya dengan ekspresi menakutkan di wajah mereka. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebuah pusing melonjak keluar dari dalam pikirannya. Sial, apakah aku akan kehilangan nyawaku di sini? Gumam Lindong. Namun saat Lindong bergumam, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya yang terbang mundur tiba-tiba bertabrakan dengan benda yang lunak. Dia dengan lembut membuka matanya hanya untuk melihat wajah cantik dengan mata besar yang memerah muncul dengan penglihatannya yang kabur. Itu adalah Ying Huan, kakak perempuan, penatuamu, bunuh bajingan itu. Sementara dia dalam keadaan setengah sadar, Lindong tampaknya telah mendengar suara teriakan samar seorang wanita muda. Namun niat membunuh meresap ke dalam suaranya dengan jelas. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.